Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga pengalaman hari ini menyenangkan ya. Baik, Ibu sangat senang bertemu dengan kalian hari ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta satu orang untuk berdoa, angkat doa. Amin. Baik, terima kasih untuk adik yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita absensi dulu. Yang pertama, Nicola Tolentini hadir. Elizabeth Kurniati hadir. Silviana Fotiarti hadir. Luciana Ngepe hadir. Dorciana Londa hadir. Maria Ayu Nurtini hadir. Semuanya hadir? Baik, terima kasih karena hari ini semua boleh datang dan hadir. Selanjutnya kita membahas materi. Untuk hari ini kita membahas materi tentang kelimpahan unsur alam. Bagaimana adik-adik? Materi ini sangat menarik untuk kita bahas. Baik anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian dari kelimpahan unsur alam. Yang kedua, penjelasan perbedaan unsur, senyawa dan campuran. Dan yang ketiga, menghitung jumlah unsur-unsur yang terdapat di bumi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, yang pertama Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu tentang unsur? Atau ada yang pernah dengar tentang unsur dari teman-teman atau dari ibu guru atau dari siapa saja yang kita dengar dari dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Baik. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama. Kita lihat dari unsur ini. Pengertian dari unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Ini jadi dapat disimpulkan bahwa kelimpahan unsur di alam merupakan komponen dasar penyusun materi ditemukan di alam dalam bentuk unsur, senyawa maupun campurannya, baik di kerak bumi, air dan atmosfer. Selanjutnya Ibu meminta anak-anak untuk membentuk kelompok untuk mendalami materi tentang unsur-unsur, khususnya di sini kelimpahan unsur di alam. Teman-teman diminta untuk Baik anak-anak, selanjutnya Ibu meminta untuk membentuk kelompok untuk membahas materi kelimpahan unsur alam. Untuk memperdalam materi tentang ini, anak-anak diminta untuk membentuk kelompok kemudian membahas materi tentang ini dan menggali
apa saja yang terkandung atau unsur-unsur apa saja yang ditemukan di alam, dan juga yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sudah mengerjakan pekerjaan tadi dalam bentuk kelompok, dan sekarang Ibu mau memperjelaskan materi yang kita bahas bersama tadi. Yang kita lihat di sini yaitu perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur tadi Ibu sudah jelaskan pada pembahasan awal, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat direaksikan dengan zat lain dengan reaksi kimia biasa. Tunggal itu tersingkat bisa jelaskan begini: zat tunggal unsur itu tidak dapat direaksikan dengan zat lain, tidak dapat direaksikan atau tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa ini dia dapat sedangkan senyawa ini zat tunggal yang dapat diurai atau terurai menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Yang terakhir kita lihat adalah campuran. Campuran ini ada beberapa 3 jenis campuran. Yang pertama larutan, yang kedua koloid, atau yang kedua adalah suspensi, yang ketiga koloid. Campuran itu larut ya. Baik, yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal yang dapat dipisahkan dengan cara fisika. Campuran ini dapat dibedakan menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Contohnya air laut, udara, tinta, susu, sirup, tanah, dan darah. Pertama kita bahas tentang campuran, yaitu larutan. Jenis-jenis campuran. Ada 3 jenis campuran. Yang pertama larutan, yang kedua suspensi, dan ketiga koloid. Larutan adalah campuran yang homogen. Zat terlarut dan pelarut larutan tidak dapat dibedakan. Contohnya itu yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air laut, sirup, dan udara. Itu adalah digolongkan sebagai larutan yang sifatnya homogen dan tidak dapat dibedakan. Contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu air laut, sirup, dan udara. Yang kedua suspensi. Suspensi adalah campuran yang partikelnya kasar dan bersifat heterogen. Zat-zat yang terdapat dalam suspensi memiliki bidang batas. Contohnya pasir dalam air. Dia itu digolongkan sebagai suspensi karena dia dapat dipisahkan dari air. Pasir itu kalau kita bisa saring dari air sehingga dia bisa pisah dari air, sehingga dia bisa digolongkan sebagai suspensi. Yang terakhir adalah koloid. Koloid ini adalah campuran yang ukuran partikelnya terletak antara larutan dan suspensi. Contoh yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tinta atau santan kelapa atau susu. Itu kita lihat itu sepertinya satu kesatuan, tidak ada zat lain di dalamnya, atau tidak dua zat yang berbeda di dalamnya. Tetapi secara mikroskop atau koloid itu memiliki 2 zat di dalamnya, atau tinta yang kita lihat atau yang kita gunakan itu memiliki 2 zat di dalamnya, juga susu dan juga ini santan kelapa.
sehingga dia bisa digolongkan sebagai campuran yang bersifat koloid, sehingga santan kelapa, tinta, dan ini susu itu adalah contoh yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dari koloid ini, campuran yang bersifat koloid. Baik anak-anak, ibu telah menjelaskan materi tentang kelimpahan unsur di alam dan juga perbedaan unsur, campuran, dan senyawa tadi, atau unsur, senyawa, dan campuran. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang ibu jelaskan tadi. Yang mau bertanya boleh bertanya. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, ibu mau menjelaskan yang berikut adalah jumlah unsur yang terdapat di bumi. Siapa yang tahu, atau mungkin ada yang tahu berapa jumlah unsur yang ada di bumi ini? Baik, ibu akan menjelaskannya. Yang pertama adalah unsur yang terkandung di bumi ini adalah, atau yang di alam ini adalah ada 114 unsur. Tetapi dari 114 unsur itu hanya 90 unsur saja yang terkandung di alam, yang alami. Sedangkan selebihnya atau sisanya itu adalah unsur-unsur buatan. Baik anak-anak, mengingat waktu kita sudah selesai, pada kesempatan ini ibu beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan mengenai materi yang ibu jelaskan tadi. Baik, karena tidak ada yang memberikan pertanyaan, ibu memberikan kesempatan untuk menyimpulkan penjelasan yang ibu berikan tentang materi ini tadi. Terima kasih sudah ada yang mau menyimpulkan penjelasan tentang materi yang kita bahas bersama tadi tentang kelimpahan unsur di alam. Sekarang ibu mau menambahkan kesimpulan tentang materi yang kita bahaskan bersama. Yang pertama, bahwa bumi kita ini dipenuhi dengan atau memiliki kelimpahan unsur, baik di darat, laut, maupun udara. Di laut salah satu unsur yang kita peroleh adalah garam. Itu kita peroleh melalui proses penguapan sehingga terbentuklah garam yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah di darat. Di darat salah satunya contohnya itu emas atau aluminium yang kita pakai, kita pakai sehari-hari. Kemudian di atmosfer atau di udara adalah oksigen yang kita hirup setiap hari. Jadi kita memiliki kelimpahan unsur untuk kehidupan kita setiap hari. Karena itu kita diminta untuk melestarikan unsur-unsur itu untuk memperlancar kebutuhan kita setiap hari dan juga menjaga alam kita ini agar tetap utuh. Baik anak-anak, sekian penjelasan untuk materi kelimpahan unsur di alam untuk hari ini, dan tugas untuk kalian mempelajari kembali materi ini dan mencari unsur-unsur apa saja yang terkandung di alam. Itu menjadi PR. Kemudian untuk pengetahuan bagi anak-anak agar minggu depan kita bisa kuis tentang materi ini. Selamat belajar, semoga kalian semua tetap semangat untuk mempelajari materi yang ibu berikan.